Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Kak Edmond dalam kelas Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai, kita mau menyapa Bapak kita mau menyapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah ini. Berkatilah teman-teman kami yang sakit, jamah dan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa susah, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pertolongannya begitu ajaib. Jawaban
mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Foni. Kita mau panjatkan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Kak Foni berharap adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap selalu dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum Kak Foni bercerita, Kak Foni mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Foni. Tolong Kak Foni agar dapat menceritakan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang Kak Foni sampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tak lelah berharap pada Allah. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Sekarang Kak Foni mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja ayat 9, pasal 19 ayat 1 sampai 18. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang seruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda,
ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah sunyi, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Adik-adik, jika Kak Foni bertanya kepada adik-adik, apakah ada hal-hal yang dapat membuat adik-adik merasakan ketakutan? Mungkin adik-adik di rumah ada yang mengatakan bahwa saya takut Kak kalau seandainya saya tidak naik kelas. Mungkin ada di antara adik-adik juga yang mengatakan, "Saya takut Kak kalau seandainya Papa dan Mama marah karena saya tidak mengerjakan tugas sekolah." Atau juga ada di antara adik-adik yang mengatakan bahwa, "Kak, saya takut kalau seandainya saya harus tinggal sendirian di rumah." Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini juga menceritakan bagaimana seorang nabi besar seperti Bapak Elia yang sangat terkenal dan hebat bisa merasakan takut. Kak Foni jadi bertanya, kok bisa ya Bapak Elia yang hebat dan terkenal itu merasakan takut? Adik-adik, di Alkitab yang baru saja kita baca dikatakan bahwa setelah Bapak Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel dan membunuh mereka,
membuat istri dari Raja Ahab yang bernama Isabel sangat marah dan menyuruh atau mungkin meminta pasukannya untuk mencari dan membunuh Bapak Elia. Dan ketika Bapak Elia mendengar bahwa Isabel ingin membunuhnya, maka Bapak Elia merasa takut, putus asa, dan berharap bahwa dia lebih baik mati saja, karena merasa bahwa dirinya kurang baik seperti nenek moyangnya Musa. Dan perasaan inilah adik-adik yang membuat Bapak Elia merasa lelah dan putus asa. Adik-adik, saat itu Bapak Elia melihat bahwa pertolongan Tuhan itu hanya ada dalam peristiwa-peristiwa yang besar, dahsyat dan spektakuler. Tapi apakah benar demikian adik-adik? Iya, adik-adik di rumah semua benar. Tuhan tidak hanya hadir dalam peristiwa besar, hebat dan spektakuler saja, tapi Tuhan juga hadir lewat peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Tuhan berkenan datang dan menjumpai Bapak Elia yang sedang putus asa dan lelah berharap kepada Tuhan. Tuhan mau datang dan seorang malaikat memberikan makanan berupa roti bakar dan minuman. Lalu Tuhan meminta kepada Bapak Elia untuk berbicara kepadanya. Adik-adik, tidak lama kemudian datanglah angin besar yang kuat yang dapat memecah gunung dan memecah batu. Bapak Elia merasakan bahwa tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa dan Bapak Elia juga merasakan bahwa tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu datanglah api dan tidak ada Tuhan dalam api itu. Setelah semuanya sunyi, maka datanglah angin sepoi-sepoi basah. Dan Bapak Elia merasakan kehadiran Tuhan dalam angin sepoi-sepoi basah itu. Tuhan menyapanya dan berkata kepada Bapak Elia, "Apakah pekerjaanmu di sini, hai Elia?" Dan meminta Bapak Elia untuk pergi ke Damsyik. Adik-adik, Tuhan sangat tahu bahwa saat itu Bapak Elia sangat putus asa. Dan Tuhan ingin menghibur Bapak Elia dengan memberikan tugas kepada Bapak Elia. Lalu bagaimana dengan kita? Adik-adik, kakak, dan kita semuanya. Apakah kita hanya melihat kehadiran Allah lewat peristiwa-peristiwa besar dan spektakuler saja? Atau apakah kita mudah putus asa dan kecewa? Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita untuk satu, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dua, bahwa Tuhan akan selalu hadir baik dalam peristiwa besar maupun kecil dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus mau melatih kepekaan kita kepada Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam hidup kita. Contohnya, kita mau bersyukur untuk makanan dan minuman yang bisa kita nikmati setiap hari. Kita juga mau bersyukur untuk kehadiran orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat adalah jika adik-adik memiliki masalah, ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Dan teruslah berharap akan pertolongannya. Maka Tuhan pasti akan hadir dalam hidup kita semuanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik yang sudah adik-adik siapkan di rumah ke dalam kotak persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Persembahan kita akan kita berikan saat kita nanti dapat ke gedung gereja dan bersekolah minggu di gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong papa, mama untuk dapat memberikan persembahan adik-adik melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah berakhir. Dan sebelum berakhir, Kak Foni mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, tidak hanya dalam peristiwa yang besar saja dalam hidup kami, tapi kami mau juga merasakan kehadiran Tuhan lewat peristiwa yang kecil dan sederhana dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Buat makanan, minuman, buat orang tua dan keluarga yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami sudah membawa persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami agar persembahan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati segala persembahan kami, Tuhan berkati orang tua yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.